Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada waktu yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Allah mampukan kita untuk bisa menjalankan syariat mulia ini, salat subuh berjamaah. Semoga setiap gerak langkah kaki kita menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, yang selalu kita harapkan syafaatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar, dan bukan sering lagi, mungkin sangat berkali-kali dan sangat sering, bahwasanya kita diwasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti salat Jumat ini pun dielingaken malih, kengken takwa malih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang makna takwa ini sangat banyak sekali. Ada sahabat Umar bin Khattab itu mengartikan sebuah takwa itu adalah seperti engkau berjalan di sebuah jalan dan banyak durinya, sehingga pasti engkau jalannya sangat hati-hati, sangat pelan, jangan sampai kaki menginjak duri. Itulah takwa. Dalam menjalani kehidupan ini, orang yang bertakwa itu sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ada lagi makna yang diberikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa itu takwa? Beliau menjawab, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, selalu mengamalkan at-tanzil, Al-Quran dan Sunnah. Terus waridho bil qalil, kemudian ridho dengan sesuatu yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumin rahil, orang yang senantiasa menyiapkan dirinya untuk kehidupan selanjutnya, untuk kehidupan akhiratnya. Itulah orang yang bertakwa. Ada lagi yang mengartikan takwa itu adalah menjalani seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Wonten. Jadi memang takwa ini definisinya dengan berbagai macam definisi sangat banyak sekali. Ala kulli hal, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti takwa ini Allah perintahkan itu bersemayam di dalam hati kita dan disuruh mempertahankan sampai kita mati. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Caranya gimana? Bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Ada lagi, takwa ini menentukan diterima dan tidaknya sebuah amalan. Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah itu hanyalah dari orang yang bertakwa saja. Orang yang tidak bertakwa, amalnya tidak diterima. Ada lagi Al-Quran menyebutkan orang yang senantiasa bertakwa, Allah mudahkan seluruh urusannya. Cuma takwa niki panggilnya di dalam hati kita, di dalam dada kita. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Niki mboten ketok. Para jamaah, takwa niki tiyang niki bertakwa napa mboten? Iki wong iki gak takwa, iki takwa mboten saged ditingali, gak bisa dilihat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat An-Nisa ya, ayat 133 sampai 135 niku memberikan ciri-cirinya orang yang bertakwa. Kalau misalnya pelem padha-padha peleme niku pelem entah karo pelem mateng niku senajan padha-padha peleme tapi wonten ciri-cirine. Niki pelem mentah, niki pelem mateng, niki pelem basa. Nggih. Nah, apa ciri-cirinya orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Nah, ini janjinya Allah SWT. Nah, takwa itu Allah melanjutkan di ayat selanjutnya, ciri-cirinya orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Meskipun itu takwa letaknya di hati, enggak kelihatan, tapi itu ada ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Orang yang bertakwa itu adalah yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Nah, orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit atau lapang. Duit saiki ya sedekah, ya trone kathah nggih sedekah. Karena sedekah ya, berinfak, bersedekah bukan hanya urusan harta tapi memang urusan hati. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika kita menjadi orang mukmin itu bukan menjadi orang yang disuruh mengumpulkan harta yang banyak. Bahkan Rasulullah menyebutkan antum a'lamu nabi umrid dunyakum, kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian, insyaallah boleh duit kalau diajari. Tapi ketika kita masuk Islam, yang diajarkan di dalam Islam itu bukan mencari uangnya, mencari uang insyaallah wis pinter kabeh. Yang diajarkan adalah bagaimana melepaskan sebagian harta kita. Lek golek duit wis pinter, tapi sekarang bagaimana caranya uang itu dilepaskan? Kalau kita tahu semuanya Bapak dan Ibu, Allah berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kalian itu kalau sudah masuk Islam, di dalam surat Muhammad itu, kalian itu adalah kaum yang tud'auna litunfiqu fi sabilillah, menjadi kaum sing senantiasa kon sedekah tok malahan. Bukan malah golek saat akeh mboten, malah kon sedekah, ya. Disuruh sedekah. Ya. Wa may yabkhal, barang siapa yang pelit, fa innama yabkhalu an nafsih, maka sesungguhnya dia sedang pelit terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, kalian itu miskin. Fa in tatawallau, dan kalau kita perhatikan lanjutan ayatnya, fa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau misalnya kalian enggak mau berinfak, menjadi kaum muslim yang enggak mau berinfak, gak apa-apa, Allah niku sugih. Meskipun jenengan mboten bantu masjid gak apa-apa. Meskipun kalian jenengan itu mboten mengeluarkan hartanya untuk dakwah gak apa-apa, gak masalah. Napa? Fa in tatawallau, kalau kalian enggak mau bersedekah, yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kata Allah, kalau kalian model-model kalian yang orang enggak mau sedekah, gak apa-apa, insyaallah akan kami ganti dengan orang-orang yang lebih baik yang mau sedekah. Nah, ini ancamannya mboten tiyang mboten sedekah niku, Pak. Jadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita sudah jadi orang Islam itu disuruh terus mengeluarkan harta. Mungkin hartanya sudah nyampe haul nisab, kan wajib zakat. Waktu sempit suruh sedekah, waktu lapang suruh sedekah. Mungkin anak lahir ditunggulan mungkin akikah. Woi kurban ngene iki mungkin kurban. Nanti puasa enggak bisa tidak bisa nyor puasanya, suruh sedekah lagi. Terus suruh sedekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa mensedekahkan hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
tidak boleh iri terhadap orang yang kaya. Tapi irilah terhadap orang yang dermawan. Kita ini nggak boleh Pak, iri terhadap orang kaya itu nggak boleh. Tapi irilah terhadap orang yang dermawan. Ya. Kemudian ciri yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah wal kadhiminal ghaidha. Ciri-cirinya orang yang bertakwa. Takwa itu nggak kelihatan, takwa itu tempatnya di hati. Tapi wonten ciri-ciri nih. Ciri-ciri ini wal kadhiminal ghaidha. Tiangi mboten ngamukan. Ya. Kok ada orang bertakwa, saya bertakwa, tapi kok modelnya senggol bacok, nopo. Nah niku senes bertakwa. Kok orang gampang marah, gampang emosi, ya maka sebenarnya dia bukan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia sedang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, hikmah dari puasa kita agar menjadi orang yang bertakwa adalah berpuasa. Berpuasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Jadi semakin orang yang berpuasa menjadi orang yang bertakwa, sesungguhnya dia punya skill menahan diri yang baik. Jadi wal kadhimina al-ghaidha. Ya. Orang yang tidak mudah marah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ah." Orang yang kuat, ya, orang yang kuat itu bukan orang yang menang gelut, menang debat, ya, menang bulat, bukan. Bukan yang berotot terus bisa ya mengalahkan banyak orang, bukan. Ya, walakinna syadid, kata Rasulullah, orang yang kuat sesungguhnya kuat itu siapa? May yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Niku orang yang sangat kuat. Ya. Kenapa? Karena dia mempunyai pengendalian diri yang sangat baik, dan itu adalah buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membalas, bisa. Ya. Dia mampu marah, bisa. Akan tetapi keimanan dan ketakwaannya mencegah untuk tidak melakukan kemarahan itu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri bertakwa adalah orang yang tidak mudah marah. Terus ciri yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Allah, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu, takwa enggak kelihatan isinya di dalam, ya, takwa itu letaknya di dalam dada. Tapi wonten ciri yang ketiga, yaitu apa? Wal 'afina 'anil nas. Wong ini ku gampang nyepuro, mudah memaafkan. Nah, ini bukan perkara yang ringan, perkara yang berat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memaafkan, ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku, ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin melihat selama hambanya mau memaafkan sesama, di saat itulah Allah mau memaafkan dosanya dia. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa letaknya di hati, akan tetapi ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit, menahan amarahnya, dan mudah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang muhsin. Dan semua itu disebut dengan al-ihsan. Al-ihsan itu adalah orang yang baik. Siapa itu orang yang baik? Dawuhnya Rasulullah, man ahsana man asa'a. Orang yang baik itu adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang zalim kepada dia. Itulah sesungguhnya orang yang baik. Akan tetapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai sifat manusiawi kita mungkin terjerumus ke dalam kemarahan, ya, mungkin terjerumus dalam kepelitan, akan tetapi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Ciri-ciri orang bertakwa yang terakhir adalah ketika dia terjerumus dalam kemaksiatan, kemarahan sedikit pun, maka segera dia ingat kepada Allah
dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang mudah bersedekah, mudah menahan amarah, dan mudah memaafkan sesamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.